Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Rahman dengan NIM 4614123009 dari kelas pendidikan IPA A jurusan pendidikan IPA. Adapun video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam yang diampuh oleh Ibu Prof. Dr. Nafianti Jafri SPDI MPDI. Pada tugas kali ini, saya akan memaparkan materi korelasi institusi masjid dan pembangunan peradaban. Pada materi kali ini juga ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, peran masjid di zaman Rasulullah, yang kedua, korelasi institusi masjid dan pembangunan peradaban manusia, dan yang ketiga, masjid di era modern sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu peradaban masjid di zaman Rasulullah. Pada masa tersebut, masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan kaum muslimin. Kegiatan di bidang pemerintahan yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan, dan kemiliteran dikaji, dibahas, dan dipecah di dalam masjid. Tidak hanya difungsikan sampai di situ, masjid juga digunakan untuk pembangunan kebudayaan Islam, seperti dijadikan tempat musyawarah atau diskusi kecil, tempat membaca segala keilmuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Bahkan misi ekonomi, yaitu keadilan distribusi kekayaan, diaplikasikan di masjid, diwujudkan dengan pengelolaan institusi Baitul Mal. Berdasarkan deskripsi di atas, maka pengertian masjid dapat dibedakan menjadi 2 difusi. Yang pertama yaitu pengertian secara sempit. Masjid merupakan tempat bagi umat Islam untuk melakukan salat. Dan yang kedua yaitu pengertian masjid secara luas, yaitu merupakan tempat atau bangunan yang didirikan untuk melakukan segala aktivitas yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mencakup aktivitas sosial, politik, ekonomi, pembangunan kebudayaan, dan pendidikan. Pada masa sekarang ini, masjid memiliki fungsi dan peran yang semakin terasa penting dalam kehidupan umat Islam. Di antara fungsi yaitu yang pertama, tempat ibadah, tempat menuntut ilmu, tempat pembinaan umat, dan yang terakhir, pusat dakwah dan kebudayaan. Selanjutnya, masuk pada materi yang kedua, yaitu korelasi institusi masjid dan pembangunan peradaban manusia. Masjid tidak terbatas sebagai tempat ibadah atau ritual keagamaan. Akan tetapi, masjid menjadi pusat peradaban dan pemberdayaan umat Islam. Tetapi, jauh lebih dari itu, masjid juga merupakan institusi pendidikan, sosial, pemerintahan, dan bahkan administrasi. Dengan peran yang sentral tersebut, peradaban umat Islam dibangun dari masjid dan pada akhirnya kemajuan peradaban berkembangan mewarnai kehidupan masyarakat. Peran masjid menurut Al-Quran dan Sunnah menjelaskan bahwa masjid bisa dioptimalkan sebagai tempat pemberdayaan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Permasalahan yang timbul dalam lembaga masjid adalah mengalami pengolahan keuangan kas masjid hanya untuk kebutuhan operasional masjid tanpa dikembangkan untuk pemberdayaan umat. Kas masjid harus dibagi menjadi 2 alokasi dana, yakni dana produktif dan konsumtif. Pengalokasian dana tersebut bertujuan agar perputaran kas menjadi mampu dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian umat. Dan pada topik pembahasan yang ketiga yaitu masjid di era modern sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Masjid di era modern terus mengalami perkembangan dan perubahan, tetapi peran dan fungsi mereka sebagai tempat ibadah dan pusat komunitas tetap sangat penting. Beberapa ciri-ciri masjid di era modern adalah yang pertama,
Arsitektur modern. Masjid modern sering menampilkan arsitektur yang mencerminkan desain kontemporer. Mereka dapat memiliki kubah, menara, dan fasilitas modern lainnya, termasuk ruang pertemuan, ruang kelas, dan perpustakaan. Yang kedua, teknologi. Masjid modern juga sering menggunakan teknologi modern. Ini termasuk sistem audio dan visual untuk meningkatkan pengalaman ibadah serta media sosial dan situs web untuk berkomunikasi dengan jamaah. Dan yang ketiga, pendidikan. Banyak masjid modern yang menawarkan program pendidikan dan komprehensif, termasuk kelas agama, kursus bahasa Arab, dan pendidikan berbasis teknologi. Ini membuat umat Islam memahami agama mereka lebih baik. Yang keempat, kegiatan sosial dan kesejahteraan. Masjid modern juga sering berperan dalam membantu masyarakat dalam hal kesejahteraan sosial. Mereka dapat menjalankan program amal, memberikan makna kepada yang membutuhkan, serta mendukung inisiatif sosial dan lingkungan. Dan yang kelima yaitu interaksi antar budaya. Masjid modern sering berfungsi sebagai tempat pertemuan antar budaya. Mereka dapat mengadakan acara terbuka untuk anggota masyarakat non-muslim untuk mempromosikan pemahaman lintas budaya. Dan yang keenam, aktivitas dan peradaban masyarakat. Beberapa masjid modern aktif dalam memperjuangkan hak-hak sosial dan politik, serta pemberdayaan masyarakat. Mereka mungkin terlibat dalam proyek-proyek komunitas yang berfungsi pada perubahan positif dalam masyarakat. Dan yang ketujuh, keragaman. Masjid modern sering mewakili keragaman etnis, budaya, dan bahasa, mencerminkan perbedaan dalam umat Islam di seluruh dunia. Peran dan fungsi masjid di zaman modern tetap berpusat pada ibadah, tetapi juga telah berkembang untuk memenuhi berbagai kebutuhan komunitas muslim. Dan tentang zaman, beberapa peran dan fungsi utama masjid di zaman modern. Yang pertama, sebagai tempat ibadah. Masjid tetap menjadi tempat untuk melaksanakan sholat dan ibadah Islam lainnya, termasuk salat Jumat. Ini adalah pusat spiritual komunitas muslim. Dan yang kedua, sebagai pendidikan. Banyak masjid yang memiliki program pendidikan yang komprehensif, termasuk pelajaran agama, bahasa Arab, dan kursus-kursus untuk membantu memahami Islam. Masjid juga bisa menjadi pusat belajar dan literasi. Yang ketiga, kegiatan sosial. Masjid sering menjadi pusat kegiatan sosial. Mereka bisa mengadakan acara-acara komunitas, pertemuan keluarga, dan kegiatan sosial lainnya yang memperkuat ikatan dalam masyarakat. Dan yang keempat, kesejahteraan sosial. Beberapa masjid terlibat dalam program amal dan membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti memberikan makanan, pakaian, dan bantuan kesehatan kepada yang membutuhkan. Dan yang kelima, konseling dan dukungan emosional. Masjid sering menyediakan dukungan konseling dan rohani kepada anggota komunitas yang membutuhkan bimbingan dan dukungan. Dan yang keenam, interaksi antar budaya. Beberapa masjid berupaya mempromosikan pemahaman literasi budaya dengan membuka pintu untuk anggota masyarakat non-muslim. Mereka dapat mengadakan acara terbuka dan analog antaragama. Dan yang ketujuh, kegiatan dakwah. Masjid dapat digunakan untuk kegiatan dakwah atau penyiaran agama yang bertujuan untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat yang mungkin kurang paham tentang agama ini. Dan yang kedelapan, aktivitas dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa masjid aktif dalam mendukung hak-hak sosial dan politik, serta pemberdayaan masyarakat. Mereka dapat terlibat dalam proyek yang bertujuan untuk mencapai perubahan positif dalam masyarakat. Dan yang kesembilan yaitu pusat kebudayaan. Masjid dapat mempromosikan seni dan budaya Islam melalui acara seni, musik, dan sastra. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.